Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari berdoa. Terpujilah Tuhan yang memberi kesempatan bagi kami mendengar lagi firman-Mu, yang mengarahkan kami untuk hidup berkenan kepadamu di tengah dunia ini. Karena itu berbicaralah, kami telah sedia mendengar. Dalam Yesus Kristus kami mohon. Amin. Hari ini kita membaca apa yang tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama. 1 Korintus pasal 13 ayat 8 sampai 13 firman-Nya. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar dari antaranya ialah kasih. Yang berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Hidup dalam kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya pernah mendengar dua kesaksian dari saudara kita yang lain tentang orang Kristen. Yang pertama dalam acara formal, yaitu dalam suatu dialog. Ada seseorang mengatakan begini, orang Kristen yang saya kenal adalah orang yang hidup dalam kasih. Kitab sucinya memang tentang kasih. Injil tentang kasih. Mereka suka mengampuni atau memaafkan. Yang kedua, secara informal, dalam kehidupan orang bertetangga, dalam suatu komplek perumahan. Ada yang menyampaikan begini, seseorang mengatakan begini, saya senang melihat orang Kristen hidup tenang, wajahnya bersinar, ceria. Mungkin karena imannya ya. Nah, dua kesaksian ini selalu saya ingat. Dan saya senang. Apalagi sebagai pendeta. Saya berharap semoga benar apa yang mereka katakan itu. Dan tidak hanya kepada orang Kristen yang mereka kenal itu, orang hidup seperti itu. Tapi saya berharap semua orang Kristen seperti yang mereka kenal itu. Dan tidak hanya satu tempat, tapi di semua tempat. Yaitu orang Kristen hidup dalam kasih, suka mengampuni atau memaafkan, karena itu ajaran yang diterimanya, dan hidupnya tenang, wajahnya bersinar, karena percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang mampu melakukan segala sesuatu untuk kebaikannya. Pembacaan Alkitab firman Tuhan yang kita dengar tadi adalah bagian dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama. Pasal 13 memang berbicara, judulnya tentang kasih. Pada ayat yang ke-8, Paulus mengatakan bahwa setiap orang, siapa saja, membutuhkan kasih. Sampai kapanpun kasih dibutuhkan. Tidak ada waktu yang tidak membutuhkan kasih. Semua orang membutuhkan kasih. Benar kan ya? Semua orang membutuhkan kasih. Semua orang ingin dikasihi, ingin disayangi. Iya kan? Rasul Paulus berbicara, menekankan tentang pentingnya kasih di tengah jemaat Korintus yang pada waktu itu hidup mementingkan diri sendiri. Hidup ingin lebih hebat dari yang lain.
ingin lebih diistimewakan daripada yang lain. Karena itu tidak peduli dengan orang lain. Semua mau menonjolkan dirinya, menonjolkan kelompoknya. Memang mereka membagi diri dalam beberapa kelompok sesuai karunia yang diterima. Yaitu ada yang menyebut dirinya kelompok Paulus, kelompok Apolos, kelompok Kefas. Masing-masing membanggakan kelompoknya. Membanggakan kelompoknya sehingga tidak peduli dengan kelompok orang lain. Bahkan menekan kelompok orang lain demi keistimewaan, kehebatan kelompoknya. Tidak menonjolkan sikap hidup yang baik. Tidak menjadi kesaksian yang baik kalau perbuatan seperti itu. Itu tidak kesaksian yang baik. Itu menjadi sama seperti kehidupan orang Korintus pada waktu itu, pada umumnya, yang memang hidup egois, mementingkan diri sendiri, tidak peduli orang lain. Demi kepentingannya, orang lain bisa juga disingkirkan. Itu yang terjadi pada waktu itu. Maka Tuhan melalui Rasul Paulus mengatakan, walaupun kamu mempunyai pengetahuan yang tinggi, mempunyai kekayaan, mempunyai segala-galanya, bahkan mempunyai iman yang dapat memindahkan gunung, aktif dalam kegiatan keagamaan, tapi kalau tidak mempunyai kasih, semua tidak ada artinya, semua tidak berguna. Apa bedanya orang mengatakan diri sebagai orang Kristen, tapi tingkah lakunya sama juga dengan orang-orang yang lain pada umumnya pada waktu itu, yaitu egois, tidak peduli orang lain, tidak ada kasih. Padahal tadi ada gambaran tentang orang Kristen dari kesaksian, dua kesaksian yang dikutip tadi itu, yaitu orang Kristen itu adalah hidup dalam kasih, mau mengampuni, mau memaafkan. Artinya bisa banyak orang punya kesalahan, ya, tapi mau dimaafkan, mau diampuni. Hidup tenang, wajah bersinar karena yakin Tuhan menolong, menyertai, memimpinnya dalam menjalani kehidupan. Memang bila kita hidup dalam kasih, kita memang suka mengampuni atau memaafkan. Dalam 1 Petrus pasal 4 yang ke-8 dikatakan, kasih menutupi banyak sekali dosa. Artinya apa? Kalau kita mengasihi seseorang, kita perhatian kepada seseorang, maka kita dapat melupakan dosa atau kesalahan-kesalahannya. Maka nasihat Rasul Paulus atau Tuhan melalui Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus itu mengatakan bahwa kita harus terus melakukan 3 hal itu, yaitu beriman, berpengharapan, dan kasih. Bahkan yang lebih besar adalah kasih. Kita bersyukur memang kepada Tuhan kalau kita menjadi percaya kepadanya. Sebab menjadi percaya kepada Tuhan bukan karena keinginan kita. Tuhan sendiri yang membuat kita menjadi percaya, menjadi orang beriman kepadanya. Memang dia menawarkan dari kita menyambutnya. Tuhan membuat kita menjadi percaya kepadanya. Karena percaya kepadanya, kita berpengharapan. Artinya walaupun ada masalah-masalah dalam kehidupan kita, walaupun banyak hal yang tidak seperti yang kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita, mengecewakan, menyusahkan, menjengkelkan, tapi karena kita percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang mampu merubah yang tidak baik menjadi baik, bahkan suka dan duka dapat dipakai untuk kebaikan kita. Kita berpengharapan bahwa dia mampu melakukan untuk kebaikan kita. Karena itu, supaya kita bisa berjalan bersama-sama menjalani hidup yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, kita harus hidup dalam kasih. Kita harus saling mengasihi. Itu ajaran Tuhan kepada kita. Kalau Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi sesama, mengasihi orang lain, karena Ia telah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita ingat, karena begitu besar kasih-Nya, Ia menyerahkan anak yang tunggal, Yesus Kristus, sampai mati di kayu salib, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa tapi beroleh keselamatan.
Ia mengasihi kita sampai mau berkorban untuk kita sampai mati. Itulah yang diinginkannya kita teladani. Kasihnya yang luar biasa kepada kita. Itulah yang kita teruskan kepada orang lain. Ia ingin kita meneruskan kasihnya dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, di tengah persoalan wabah yang sedang berlangsung saat ini, banyak orang yang saling menolong, saling memperhatikan. Karena memang banyak yang berdampak di jemaat kita juga. Banyak orang yang menderita. Bukan hanya karena terinfeksi sehingga harus dirawat, tapi juga masalah ekonomi sehingga mereka membutuhkan pertolongan. Sebagai pendeta, saya senang kita menyaksikan banyak orang saling menolong, saling memperhatikan, saling membantu. Mari kita wujudkan terus hidup dalam kasih. Tidak hanya pada saat pandemi COVID-19 ini, tapi seterusnya dalam kehidupan kita, kita budayakan menjadi gaya hidup kita untuk mau saling menolong, mau saling memperhatikan. Karena Tuhan sudah menolong kita. Kita menolong orang lain, kita memperhatikan orang lain, kita mengasihi. Artinya bukan berarti kita mengasihi orang lain karena kita tidak ada persoalan lagi, tidak ada masalah lagi, tidak ada kekurangan lagi. Tapi kekurangan kita, permasalahan yang kita hadapi tidak menghambat kita mengasihi orang lain. Kenapa? Karena kita yakin seperti kesaksian orang lain tadi itu, Tuhan yang Maha Kuasa itu menolong kita sehingga hidup kita tetap tenang, bahkan bersinar. Karena yakin Tuhan dapat mengatasi, Tuhan dapat menolong kita mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi. Sehingga kita tetap dapat menolong, mengasihi orang lain. Jadi orang yang mengasihi orang lain itu bukan karena sudah selesai, sudah tidak lagi masalah dalam kehidupannya. Tapi karena yakin Tuhan menolong dia mengatasi masalah itu. Sehingga ia juga dapat menolong mengatasi masalah orang lain. Sehingga kita hidup dalam kasih. Dan kalau ini kita laksanakan, tentu kita akan menunjukkan kesaksian yang baik di tengah persekutuan, di tengah masyarakat. Dan Tuhan dimuliakan. Kita semua boleh bersukacita. Tuhan menolong kita melakukan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Bimbinglah kami mengerti dan melakukan firman-Mu. Hidup dalam kasih. Bukan karena kami sudah terpenuhi segala yang kami perlukan, tidak lagi masalah. Tapi karena yakin Tuhan menolong kami mengatasi masalah kami. Dan karena itu kami terus dapat menunjukkan kasih yang Tuhan beri kepada kami, kepada orang lain. Sehingga kami hidup saling memperhatikan, saling menolong. Apalagi di tengah COVID-19 ini banyak orang yang menderita, berkekurangan. Tuhan tolong pakai kami untuk meringankan beban mereka. Demikian kami berdoa juga untuk mereka yang masih sakit, mereka yang dirawat di rumah sakit. Tuhan berikan pertolongan supaya mereka juga sehat. Supaya mereka juga mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Dan tolonglah semua orang, berikanlah kekuatan kepada semua orang yang berjuang untuk kepentingan orang lain, untuk kebaikan orang lain. Dan kami sama-sama memikirkan kepentingan orang lain, kepentingan bersama demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, karena itu kami berdoa untuk mereka yang masih menjalani ibadah puasa. Tuhan lindungi dan sertai mereka dan kami semuanya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan menyertai memberkati kita semua. Salam penuh kasih.